Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Arwidiastomo di video yang lain. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari salah satu viewers dari channel ini. Beliau ini bernama Fadil Natakusuma 195. Nah, Om Fadil, saya akan mencoba menjawab pertanyaan Om Fadil melalui video ini. Jadi di sini pertanyaan adalah, baut yang ketiga, kegunaannya apa ya, Gan? Kalau dikencengin atau dilonggarin akan ngaruh ke sesuatu nggak? Maksudnya baut ketiga gini, teman-teman. Jadi di RD itu ada 3 baut ya. Baut L, baut H, sama baut B. Nah, ini saya jelasin. Kita fokus di baut B ini ya, teman-teman. Jadi, ini baut ketiga ini, saya jelasin dulu ya. Ini namanya adalah B-tension screw, atau kita sebut juga dengan body angle screw. Kalau bahasa Indonesia itu adalah baut untuk mengubah posisi si body dari RD, teman-teman. Jadi kalau ini kita kendorin sama kencengin, itu nanti ngaruhnya ke sprocket terbesar, teman-teman. Jadi gini. Nah, teman-teman di sini bisa lihat ya. Di sini ada puli atas, namanya guide puli. Nah, di sini ada sprocket terbesar. Sprocket terbesar di bagian belakang ya, teman-teman. Nah, jadi kalau kita kencengin baut B-tension ini, itu nanti body RD dia akan tegang, teman-teman. Jadi ada per di sini. Jadi tegangnya kayak gini. Nah, kalau kita kendorin, dia akan mendekat antara gear yang guide pulley sama sprocket terbesar itu nanti akan mendekat kalau kita kendorin. Tapi kalau kita kencengin, dia akan ada jarak, teman-teman, ada gap. Nah, ini fungsinya adalah untuk mengatur jarak yang ideal antara guide pulley dan sprocket terbesar, teman-teman. Jadi jarak yang ideal itu adalah 1-3 mili, teman-teman. Nah, kenapa kita harus mengatur jarak ideal itu pada baut yang ketiga ini atau B-tension itu? Agar nanti perpindahan dari sprocket yang sebelum terakhir yang ini ke yang terakhir itu mudah, teman-teman, si guide pulley ini untuk menggapai sprocket terbesar itu. Nah, jadi sebenarnya intinya itu sih sebenarnya, teman-teman, baut yang ketiga ini. Tapi sebenarnya kalau misalkan tidak ada masalah ketika shifting dari gigi terkecil sampai terbesar, nah baut B-tension ini nggak usah disetting-setting, teman-teman. Tapi ada pengecualian jika dari sprocket yang sebelum terbesar itu kesulitan untuk memindahkan ke sprocket terbesar, nah itu perlu dikencengin, teman-teman, perlu disetting. Jadi jaraknya itu kalau menurut Shimano ya, saya dapat dari manual booknya Shimano itu jaraknya 1-3 mili, teman-teman. Nah, jadi setiap RD itu juga punya spek masing-masing, teman-teman. Kalau biasanya kalau Shimano itu masing-masing produknya kayak Claris, kayak Dior, XT itu biasanya punya settingan sendiri-sendiri, teman-teman, beda-beda. Karena ada yang sprocket yang wide range, kayak wide range tuh kayak yang 1142, 1146, 1150. Itu biasanya sprocket-sprocket yang lebar itu juga ada jaraknya sendiri. Nah, kalau sprocket yang kayak gini, ya biasanya sih dari settingan udah nggak perlu di-setting-setting ya, teman-teman. Nah, jadi kalau misalkan gear guide pulley ini menyentuh sprocket terbesar, misalkan ada bunyi krecek-krecek, selama nggak ada bunyi krecek-krecek, itu nggak usah disetting, teman-teman. Tapi jika kita kesusahan, ini kan dari gear sebelumnya, untuk menaik ke gigi yang paling besar, kesulitan, nah itu perlu disetting. Nah, kalau misalkan nggak ada kendala untuk naik ke atasnya, nggak perlu disetting lagi, teman-teman. Nah, sebenarnya gitu aja sih baut ketiga itu. Jadi, semoga dari penjelasan singkat itu, Om Fadil Natakusuma bisa mendapatkan insight ya, teman-teman. Dan teman-teman yang menyaksikan juga sekarang tahu apa fungsi dari baut ketiga pada RD sepeda. Jadi ada baut L, baut H, sama baut B-tension itu. Jadi B-tension itu tadi adalah untuk memberi gap atau mendekatkan gap antara guide pulley dan sprocket terbesar. Intinya gitu aja sih sebenarnya. Oke, bila ada kekurangan atau ada yang mau nambahin bisa tulis di kolom komentar. Jika masih ada yang bingung atau mempunyai pertanyaan lainnya seputar dunia sepeda atau setting-setting sepeda, bisa tanyakan saya melalui kolom komentar. Nanti insya Allah saya kalau ada waktu dan kesempatan, saya akan dengan senang hati akan menjelaskannya kepada teman-teman melalui video-video seperti ini. Oke, semoga video ini bermanfaat dan teman-teman mendapatkan manfaatnya dan sharing saya ini bisa bermanfaat. Jangan lupa komen, like, dan share ya. Dan subscribe pastinya di channel ini, supaya support channel saya makin berkembang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.